Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK Tasikmalaya resmi ditutup. Setelah izin operasionalnya dicabut oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek sehingga memicu ratusan mahasiswa dan alumni melakukan aksi demo dengan datang ke kampus di Jalan R.E. Martadinata Kota Tasikmalaya, Senin, tanggal 27 Maret tahun 2023 siang. Ratusan mahasiswa itu aksi tidak lain meminta pertanggungjawaban kepada rektor dan pihak yayasan atas ditutupnya STIMIK lantaran izin operasionalnya dicabut Kemendikbudristek. Diketahui seluruh mahasiswa dari berbagai tingkat terutama mahasiswa tingkat akhir, merasa sangat kecewa dan syok, lantaran tidak ada kejelasan terkait nasib mereka ke depannya. Bahkan banyak mahasiswa D1 dan sarjana S1 yang akan beres menyelesaikan perkuliahan dengan adanya kejadian tersebut menjadi tak fokus dan patah semangat. Bahkan mereka akan menuntut kepastian dan memperjuangkan hak-haknya sebagai mahasiswa agar kegiatan akademik tetap berjalan dan lulus sebagaimana mestinya. Selain itu STIMIK Tasikmalaya dikabarkan telah menerima sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi pada Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023 saat datang ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LLDI-KTI, Wilayah 4 Jawa Barat, Banten. Harapan kami juga bisa tersampaikan gitu, bisa menemukan titik terang dari 7 tuntutan yang sudah kami sampaikan. Yang salah satunya itu adalah tuntutan menginginkan transparansi kenapa STIMIK itu bisa diberhentikan bahkan sampai ditutup. Nah, mungkin itu yang paling ditekankan, dan juga ada beberapa mahasiswa yang dirugikan baik dalam NIM dan juga ijazah dan lain-lain, masih banyak. Kalau misalnya saya menjelaskan terlalu banyak yang mungkin tidak bisa dijelaskan sekarang, nanti bisa langsung melihat di TKP di kampus kami. Tuntutan-tuntutan, rentetan yang paling pokok itu ada 7. Apa sih dari sejak kapan nih terjadinya seperti ini? Dari sejak ya masih tahun 2022, dari bulan September kalau nggak salah, dari September Oktober gitu kan, Oktober. Nah, masih status pembinaan gitu kan, saya dapat kabarnya dalam status pembinaan. Nah, setelah status pembinaan kami juga mengadakan audiensi kepada pihak kampus sendiri dan juga pihak yayasan. Pihak yayasan menegaskan sabar, cuman kata sabar aja yang kami dapatkan gitu kan, sabar, tunggu aja, ya udah oke, gak apa-apa gitu kan. Kami tidak nyantai tapi ya sedikit was-was gitu kan, kami juga sedikit was-was bahwasannya kabar ini dalam status pembinaan kan bisa disebut gambling lah, antara lanjut atau ditutup gitu kan. Nah, dan pada akhirnya pada kapan ya, malam Jumat kalau nggak salah, atau saya lupa lagi, dan itu pun terjadi kabar nyampainya ke saya Jumatan, pada sebelum Jumatan, pada hari Jumat jam 11.43 itu udah nyampe ke saya bahwasannya dari LD Dikti dari Dikti. Sudah ditutup status PT. Terus bagaimana alasannya ditutup, kenapa? Nah, itu kami menginginkan transparansi secara jelas apa saja pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak yayasan. Maka dari itu kami ingin mengetahuinya untuk poin yang pertama dalam 7 tuntutan tadi. Kata setelah ditutup, apa yang dirugikan terhadap mahasiswa sendiri? Yang dirugikan ya sangat banyak ya, yang paling penting ya ijazah lah istilahnya. Makan ijazah NIM gitu kan belum yang terdaftar, uang UKT sudah masuk, namun ada beberapa mahasiswa yang nomor induk mahasiswanya itu belum terdaftar di Dikti. Nah, jadi itu masih banyak kerugian bila mana ini ditutup. Istilahnya kami mau kemana? Apakah pertanggungjawaban akan sampai di sini? Apakah pihak yayasan ingin bertanggung jawab sepenuhnya untuk menanggung semua kerugian mahasiswa lainnya gitu kan? Kalau tidak bertanggung jawab, langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Kami sudah sepakat bahwasannya langkah yang kami akan lakukan itu membawa ke jalur hukum. Kami semua sepakat gitu kan, tidak ada dalam satu keputusan, karena kami juga ingin hal baiknya gitu yang kami dapat gitu kan, nggak mau rugi terus gitu kan, nggak mau dirugikan.
Akang semester berapa sekarang? Semester berapa? Saya alumni, Pak. Oh, alumni. Alumni tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2022 saya lulus. Lulus ya? Tapi sudah dapat ijazah? Ijazah saya belum, masih di Belum ya? Masih. Kang, ini aksi ini berapa orang Kang totalnya? Estimasinya berapa? Estimasinya ini sekitar ada 400 orang. 400. Semuanya mahasiswa STIMIK Tasik. Semuanya mahasiswa STIMIK. Insya Allah di sini tidak ada oknum dari luar. Yang saya takutkan kalau ada yang rusuh itu dipastikan bukan dari STIMIK karena kami sepakat kondusif, tidak akan ada yang terprovokasi, insya Allah. Ini yang aksi ini tergabung dalam organisasi mahasiswa atau tidak? Tergabung semua organisasi mahasiswa yang ada di STIMIK itu semuanya tergabung. Jadi mengatasnamakan satu mahasiswa. Apa BEM atau apa? BEM ada, semuanya ada. Dari BEM, Menwa, dari LFM, dari Homeben, dari Mapalas juga semuanya ada. Oh, ada gabung sini. Gabung semuanya. Kang, ini Total keseluruhan berapa banyak siswa dari mulai alumni hingga yang sekarang aktif? Yang sekarang ini kalau ditotalkan belum pasti, tapi kami seluruh mahasiswa yang aktif itu 800 mahasiswa yang mungkin yang baru datang sekitaran setengahnya gitu, 400. Kalau alumni kayaknya ada sedikit gitu kan, masih menyampai puluhan. Jadi Kang. bukan hanya mahasiswa aktif saja kan? Nah, Bukan hanya mahasiswa. iya alumni juga ada, karena alumni juga ini masih ada hak yang belum terpenuhi. Kang, ini satu lagi Kang. Kalau seandainya tuntutan, ini diperjelas ya, kalau seandainya tuntutan mahasiswa ini tidak digubris oleh pihak yayasan, ini akan seperti apa nih? Terakhir. Ya kesepakatan kami semua gitu kan ya, baik itu udah koordinasi dengan pihak BEM, koordinasi dengan seluruh mahasiswa, bila mana tidak digubris sama sekali ya, tidak ada transparansi lanjutannya mau seperti apa ya, kami akan membawa ke jalur hukum. Oke. Kalau ini bisa dipercepat, Pak Rektor gerak cepat. Kalau gini, Bapak Rektor meminta waktu untuk berkoordinasi dengan kampus yang lain, kita paham. Tapi kita orang tua dan mahasiswa tidak bisa memberikan jeda waktu yang terlalu lama. Setuju? Supaya tidak banyak SKS yang tertinggal. Dan satu hal nih, ada yang kelewat, yang jadi unek-unek di saya pribadi dan juga ada beberapa di orang tua yang lain. Bapak sudah tahu dong pastinya ini kampus akan ditutup. Tapi kenapa 2 minggu yang lalu tidak bisa buka aplikasi karena belum membayar KRS? Yang saya sesalkan itu, kenapa itu masalah ini ya? Itu yang kami sesalkan gitu Pak. Sudah tahu ini kampus mau ditutup, 2 minggu yang lalu masih saja harus membayar KRS. Bapak, 1 juta kali sekian ratus mahasiswa. Betul? Fantastis. Dan uang 1 juta itu Pak, saya makan datang dari Dauh, seorang petani yang mencari uang itu 1 juta itu, aduh Pak, kudu kulinya juga 1 bulan, beda dengan Bapak. Tiba-tiba anak kampusnya ditutup beberapa hari setelah membayar KRS. Logika saya langsung traveling Pak. Ini kampus geus apalan rek ditutup kunaon menta babayar. Harusnya tidak usah meminta kontrak KRS kalau beberapa hari kemudian kampus akan ditutup. Lamun bisa ngabalikeun deui Pak, eta nu 1 juta Pak karunya. Ini sudah saya sampaikan di depan kalian, Jadi penjelasan secara transparan dan terperinci mengenai akibat dari ditutupnya kampus. Ya, betul ya? Akibat dari ditutupnya ini ada kompleks kasusnya ya. Mulai dari data, mulai dari kesalahan input, mulai perbedaan data antara yang disiakat kita dengan bukan
saya ngomong ini dasarnya adalah semuanya ini ada dilaporkan di Polres. Jadi ini sekarang sedang proses. Anda boleh ngecek di Polres Tasikmalaya Kota. Mohon maaf ya, Anda katanya ingin menjelaskan, saya jelaskan ini. Nanti hal-hal lain kita ini ya. Jadi yang pertama tadi, dari masalah ini, kompleks ini sudah diselesaikan di ranah hukum. Masalah kenapa? Keinginan dari direktur kelembagaan waktu itu begitu. Jadi ada beberapa orang yang sudah sampai penyidikan sekarang ya. Anda bisa ngecek kasus ini, Anda bisa ngawal. Anda juga bisa ngawal siapa-siapa yang terlibat di dalam hal itu, termasuk yang di kabupaten, Polres. Bukan. Ini kita orang yang kita laporkan di sini itu masih dalam penyidikan. Jadi saya tidak bukan putusan. Maaf, saya tidak punya kapasitas itu, Pak polisi mau nanya, ini kalau seseorang dalam proses itu nggak boleh saya menyebutkan. Inisial saja ya, inisial kata Pak Kapolsek, inisial. Inisialnya adalah Y, terus inisialnya adalah R. Nah, sekarang yang nomor 2. Ini fakta, memang faktanya begitu. Terus yang kedua, masalah sivil tadi, terus Anda tidak terdaftar dan sebagainya, bauknya bobrok dan sebagainya, itu memang temuan ada di dalam tim EKPT, di tim memang begitu. Jadi kita disuruh perbaikan data mulai tahun 2001 sampai tahun 2022. Kita berusaha memperbaiki meskipun sedang ini ya, itu memang faktanya kita harus sadar ya. Jadi pergantian beberapa pengurus dan secara tidak langsung untuk operator ya, ini khususnya operator. Kenapa di dalam hal ini operator PDDT mesti karena mau dijawab dulu sama Pak. Buktinya ke saya kan, aku ingin lihat bukti penerimaan yang 30 juta. Bawa Al-Quran di sini, Anda puasa semuanya. Bawa sini, aku juga ingin lihat. Aku ingin lihat buktinya mana, nanti aku jawab dari WA itu. Ini kan banyak orang yang aku dan sebagainya. Ini salah satu korban seperti itu. Mana Pak lihat? Tambahan juga Pak, maaf, tambahan juga inventaris kabinet ya. Ini assalamualaikum, saya mahasiswa aktif STMIK Tegal. Keadaan kampus gimana ya Pak? Soalnya benar-benar gak ada kegiatan apapun, tugas-tugas pun tidak ada. Angkatan berapa? Kata sekretaris saya. Angkatan 20, berarti tingkat 3. Gak paham masalah itu Kak, katanya. Dia gak paham kalau dia tingkat 3 atau tingkat berapa. Semester berapa sama rek pagi atau sore. Penanggung jawab dari Tegal juga sudah pindah. Jadi bingung, aku mau nanya ke siapa info perkuliahan terus bagaimana. Udah kayak bukan anak kuliah gitu. Jadi dia itu merasa bahwa beliau itu bukan seorang anak kuliah, bukan mahasiswa. Ya paling seperti itulah, karena kalau misalkan dibaca sebutnya pasti bakal lama. Ya yang jelas ini ada STMIK Tegal, tapi itu sama ya Citra, sama dari STMIK Tegal. Jadi gini.